Oke, seperti layaknya misalnya ada kecelakaan pesawat, maka kita KNKT itu bertugas untuk mencari ping di mana lokasi kejatuhannya dan biasanya ya mirip-mirip lah ya, tergantung dari hasil pingnya tersebut mudah ditemukan atau tidak. Nah, sama seperti ISG yang katanya akan crash kalau terjadi crash gitu ya. Nah, kita akan coba menghitung kira-kira targetnya itu akan sampai berapa. Ilmunya ada, cara ngitungnya juga ada. Di sini saya akan coba sharingkan. Pertama-tama kita lihat dulu secara trend line besarnya ya. Kalau kita tarik dari sini, trend line besar nih, kita tarik dari sini sampai sana. Untuk ISG sendiri sebenarnya kalau kita mempertemukan ini tadi linear ya, saya pakainya linear ya. Skalanya pakai linear. Karena kalau pakai logaritmik udah hancur-hancuran, Pak. Kalau saya pakai linear menghubungkan dua titik terlama mereka, terlamanya ISG, yaitu ini dan ini, maka kita masih dalam kondisi long term uptrend. Ya, dalam kondisi long term uptrend. Kemudian di sini ada support yang sudah lama terbentuk ya, bahkan terbentuknya sejak tahun 2021. Nah, kita bisa lihat di sini, kita jadikan ini sebagai area support. Nah, jadi Anda bisa catat, pertama itu target penurunan ISG kira-kira sampai ke berapa. Kalau dilihat di sini, berdasarkan trend line, maka target penurunan ISG adalah sampai dengan 6.742. Berarti kita bulatin aja 6742 ya. Jadi kita catat dulu, sini 6742. Itu pertama, yaitu target dari long term trend line. Terus kemudian adanya support horizontal ini, yaitu di area sekitar 6.500, 6560 sampai 65 ya. Jadi kita tulis di sini. Salah, salah ini. Kita tulis dulu biar tidak lupa di sini, yaitu 6560 sampai 65. Ya, ini target penurunan kedua. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah berdasarkan Fibonacci. Fibonacci ini tarikannya adalah seperti ini. Nah, jadi yang titik nol itu adalah highest-nya ISG yaitu di 7377. Kita paskan dulu. Oke. Kemudian low pada tanggal 30 September ya. 30 September dan kebetulan low-nya itu pas di MA 200. Low 30 September adalah 6926. Tulis dulu di sini 6926 biar pas. Nah, sekarang kita sudah melihat hasilnya. Biasanya target penurunannya adalah sampai ke Fibo extension 161,8, yaitu di 6647. Ya, jadi kita bisa tulis di sini 6647. Jadi ada beberapa versi mengkalkulasi penurunan target penurunan ISG ya, 6647. Kemudian kalau 6647 ini tidak bisa kuat menjaga, maka biasanya akan tembus sampai eh, extension 261,8, yaitu di 6196. Kita bulatkan saja 62 ya, biar gampang diingat. Taruh di sini 62. Nah, kalau sampai ISG terjun, ya terjun, jatuh drop ke 6.200, apakah itu kita sudah crash atau tidak? Coba kita lihat apakah crash atau tidak. Jadi dari highest tahun ini turun kalau sampai ke 62 itu ISG baru turun 16% ya, baru turun 16%. Anda bisa lihat di situ baru turun 16% dan ini belum masuk teritori bearish, belum. Jadi 16% itu masih bisa dianggap sebagai koreksi sehat. Karena bearish itu turun dari puncak lebih dari 20%, itu baru bearish. Tapi kalau belum 20% itu belum masuk kategori bearish. Jadi
Seperti yang Anda lihat di sini, kumpulannya yang paling banyak itu adalah di sekitar berapa nih? Di 6.650 sampai dengan 65 ya. Jadi itulah target yang paling umum tercapai ya, paling umum disentuh. Dan kalau 66 6647 dijebol berdasarkan Fibonacci, dia akan lari sampai ke 6.200. Dan kalaupun sampai 6.200 disentuh, maka ISG belum masuk teritori bearish, belum, masih tergolong koreksi sehat seperti itu. Nah, sekarang semua prediksi ini bisa saja batal ya, kan harga bergerak dinamis, jadi bisa saja batal. Batal jika apa, kondisi apa yang terjadi, maka akan dianggap seperti batal. Batal jika, nah ini saya hitung bagi Fibo ya, seret. Sekarang kita paskan low-nya 64 64 6814. Paskan dulu 6814. Oke, highest-nya ada di 7377. 7377. Oke. Semua analisa ini akan batal apabila apabila dengan anggapan, dengan asumsi IHSG tidak turun di bawah 6814 ya, asumsinya begitu. IHSG tidak turun di bawah 6814, jadi ini tidak turun lagi. Dan setelah itu muncul pergerakan rebound, meski reboundnya terserah mau rebound kencang, kuat gitu, atau kata-kata pelan-pelan pelan. Yang penting 6814 dia tidak jebol lagi ya, itu dulu. Maka kita bisa hitung targetnya kalau dia bisa berhasil close di atas 7.123 ISG-nya ya. Tutup di atas 7.123, 7123, dan 2 hari setelah close di atas 7123, 2 hari setelahnya tidak muncul distribusi ya, jadi harga ISG turun dengan volume yang besar, lebih besar dari kemarin. 2 hari berturut-turut tidak ada pergerakan distribusi, maka saya bisa nyatakan semua prediksi ISG akan ke bawah batal. Itu syaratnya. Jadi kalau ISG dengan low 6814 tidak bikin low baru lagi, kemudian dia rebound terserah mau kuat mau lemah, berhasil tutup di atas 7123 dan 2 hari kemudian tidak ada distribusi, saya bisa menyatakan bahwa semua prediksi kejatuhan ISG akan batal. Seperti itu. Ya, kita berharap saja yang terbaik ya. Mau prediksi turunnya batal, ya nggak apa-apa. Ya kan bagus dong. Jadinya kan bullish lagi. Tapi kalaupun ternyata ISG memang jatuh, turun sampai ke 6.200, bahkan ada yang berharap ya kisaran 6.200 sih, karena di situ ada gap ya. Ini saya kasih lihat ada gap yang belum tertutup, yaitu gap di bulan September 2021, 2022, sorry 2021 ya. Gap yang terjadi di tanggal 29 September 2021 itu adalah di 6162 ya. Jadi kurang lebih mendekati prediksi paling bawahnya tadi ya di 6.200 ya. Kalau memang nyentuh 6162 ya oke, itu karena dia mau nutup gap yang ini besar, ini lumayan besar gapnya, kelihatan banget, dan sudah lama tidak tertutup. Jadi masih bisa dianggap sebagai wajar ya. Dan ISG baru akan masuk ke zona bearish kalau dia turun 20%. 20% itu ada di kisaran angka berapa nih? Jauh, jauh masih. Jadi kita mau dianggap bearish itu jauh banget masih. Bearish itu kita baru masuk di kisaran ISG-nya kalau 5.840-an ya, 5840-an itu baru kita masuk bearish ya. Jadi seperti itu. Kalau bearish ya ancur-ancuran, memang ancur-ancuran. Tapi kalaupun ini koreksi normal saja tidak sampai 20% juga tetap itu lumayan menyiksa bagi banyak trader seperti itu ya. Tapi Anda perlu ingat koreksi sebesar itu kalaupun sampai 62 ataupun sampai masuk zona zona bearish itu masih nggak apa-apa, Bos. Kenapa? Karena secara long term nih ya, Anda bisa lihat secara long term. MA50 ini weekly chart loh ya, ini weekly chart. MA50 masih jauh di atas MA200 ISG. Weekly loh ya, ini weekly bukan daily lagi, ini weekly.
Jadi saya bisa bilang kita ini masih sangat-sangat uptrend. Long term view-nya pun masih sangat kuat. Jadi kita masih bisa dikatakan ekonomi makro kita juga masih terus bertumbuh. Jadi koreksi yang terjadi kalaupun sampai ke 6.200 gitu ya, justru itu bisa dianggap sebagai koreksi yang sangat sehat dan perlu supaya kita bisa reset dan bisa naik lebih tinggi. Tapi kalaupun tidak koreksi juga bagus. Harusnya kita punya mindset seperti itu ya. Mau kemanapun kita bisa ikut market, mau mau dance-nya model apa kita bisa ikut dengan ayunan market seperti itu. Jadi bukan buta tuli. Oh enggak, prediksi saya cuma ke atas. Udah Anda full all in. Ternyata prediksinya salah, hancur. Oh enggak, ini pasti crash. Saya full cash. Ternyata tidak crash. Ya ketinggalan ya kan, baru jadi FOMO ya kan begitu. Itu nggak baik. Jadi kita harus prepare. Mau ke atas monggo, mau ke bawah monggo. Ya, yang jelas di video ini Anda sudah bisa paling enggak punya knowledge untuk oh ini kira-kira ISG kemana nih, pakai cara apa tadi analisanya. Yang jelas biasanya sih saya pakai Fibonacci. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang berikutnya.